Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Resalina, NIM 685. Sini kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang model prediksi keuangan. Baik, yang pertama adalah analisis model prediksi keuangan. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas berbagai model maupun rumusan yang dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam memprediksi keuangan. Nah, model prediksi ini juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari bidang analisis laporan keuangan. Karena salah satu tujuan dari analisis laporan keuangan itu adalah meramalkan kondisi suatu keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam rumus atau model ini bahkan banyak digunakan angka-angka laporan keuangan atau rasio keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pramesita Arsila dengan NIM 688 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ada beberapa model prediksi keuangan, yaitu ada 6. Yang pertama, linear programming. Linear programming ini digunakan untuk merencanakan memprediksi kombinasi input biaya yang paling optimal untuk menghasilkan atau beberapa produk atau output. Dengan rumus LP ini kita dapat merencanakan kebutuhan dan kombinasi output sehingga tercapai optimasi. Lalu ada yang kedua, DLP forecasting. DLP system ini hampir sama dengan metode expert system. Di sini, metode expert system disempurnakan dengan metode diskusi antar para ahli di debat dan akhirnya sampai kesimpulan terbaik yang merupakan konsekuensi para ahli. Baik, selanjutnya yang ketiga ada time series forecasting atau trend. Di sini prestasi yang lalu digambarkan secara berseri, kemudian dari gambar ini dicari garis tren yang terbaik, dan kemudian dari kecenderungan garis itu dilihat angka masa depan sebagai angka ramalan. Teknik analisa timer series ini dapat dipakai untuk membuat tren ini. Lalu ada yang keempat, break-even analysis. Salah satu pada metode yang sering digunakan dalam menganalisis keuangan adalah teknik break-even analysis ini atau cost volume profit analysis. Metode ini mencoba untuk mencari dan menganalisa perilaku hubungan antara besarnya biaya volume dalam unit dan rupiah dan laba. Dari angka hasil analisa ini dapat diketahui volume yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu, berapa volume untuk mencapai titik pulang pokok, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, ada economic order quantity. Model ini dapat memberikan angka berapa order pembelian sehingga kita bisa mendapatkan biaya yang optimal. Model ini akan memberikan angka berapa pesanan sebaiknya dilakukan untuk sekali pesanan, sehingga kita mencapai titik optimum biaya yang paling efisien. Contohnya nih, PT Harmoni menggunakan bahan setahun yaitu 5.400 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pesanan adalah 10.000. Sedangkan untuk 1 unit dibutuhkan biaya carrying cost sebesar 1.200. Berapa sih jumlah pesanan optimum untuk sekali pesanan? Nah, EOQ ini sama dengan 300 unit. Jadi dalam satu kita melakukan pembelian sebanyak 300 unit sekali pesanan. Dengan kata lain, untuk memenuhi biaya sebanyak 5.400 unit, kita harus melakukan pesanan 18 kali. Yaitu didapat dari 5.400 dibagi 300. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari rekan saya. Just in time ini upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menekan pemborosan dan ketidakefisien lainnya terus dilakukan para ahli. Salah satunya penemuan besar baik baru diperkenalkan adalah just in time model. Model ini menunjukkan bahwa konsep cost itu manajemen yang lama sudah ketinggalan zaman dan perlu diubah. Model ini banyak diminati oleh para pengusaha akhir ini sehingga dikenal sebagai golden ring of manufacturing efficiency. Output selalu disesuaikan dengan permintaan sehingga kegiatan produksi harus disesuaikan dengan upaya menyeimbangkan keduanya. Just in time ini menghendaki
kemudahan, bukan kerumitan. Pendekatan yang dilakukan bersifat global. Konsep harus diterima secara umum dan melibatkan semua pihak serta sumber perusahaan yang dimiliki just in time dengan konsep perbaikan terus-menerus. Just in time ini merupakan filosofi perusahaan dalam beroperasi yang hakikatnya berupaya menghilangkan pemborosan. Dengan konsep just in time ini, maka setiap research seperti peralatan, bahan, alat, fungsi tenaga kerja digunakan secara minimal dan yang digunakan hanya yang benar diperlukan untuk menambah nilai produk. Just in time bukan merupakan pertama program atau kebijaksanaan persediaan. Lalu yang kedua hanya upaya melibatkan supplier dalam kegiatan perusahaan. Lalu yang ketiga fenomena kebudayaan. Yang keempat proyeksi penggunaan bahan. Yang kelima proyeksi kebutuhan bahan. Ada beberapa unsur yang selalu dianut dalam konsep just in time itu adalah yang pertama sikap awareness atau education. Setiap orang itu harus mencoba untuk memperbaiki keadaan walaupun pada mulanya salah, namun harus terus dicoba sehingga merupakan proses pendidikan bagi personel. Mencoba dan salah lebih bagus daripada tidak dicoba sama sekali. Yang kedua ada housekeeping. Setiap orang harus bertanggung jawab pada setiap peralatan atau harta perusahaan baik yang di bawah pengawasan maupun yang di luarnya. Lalu yang ketiga ada quality improvement. Kualitas harus terus ditingkatkan untuk menuju zero defects. Kapan saja ditemukan kesalahan operator harus segera berhenti operasi dan langsung melakukan koreksi. Lalu yang keempat itu ada uniform plate load. Jika kita menjual harian maka produksi harus harian pula. Produksi sesuai demand, tidak perlu ada persediaan. Lalu yang kelima redesign process flow. Untuk memenuhi konsep uniform plate load di atas, maka kegiatan produksi harus didesain sedemikian rupa sehingga seluruh peralatan digunakan untuk memproduksi barang secara grup bukan per departemen. Lalu yang keenam ada setup reduction. Dengan melakukan redesign, maka dapat saja terjadi peralatan yang dimiliki dikurangi sehingga produk benar-benar per departemen. Lalu yang ketujuh ini ada supplier network. Jaringan permasalahan harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga barang yang dibutuhkan datang pada saat yang tepat. Barang hanya diterima pada saat diperlukan. Dengan menjalankan konsep just in time ini, maka peralatan yang diperlukan hanya satu unit. Jangka waktu antara kerusakan tidak ada, waktu berhenti tidak ada, operasi mesin seimbang dengan baik, work in process berada dalam jumlah minimum dan alat-alat ini tidak pernah berhenti percuma. Di Indonesia konsep ini itu belum banyak dikenal. Namun sistem globalisasi seperti saat akan mengharuskan penggunaan sistem ini. Lalu yang terakhir adalah economic order quantity. Ini sudah dijelaskan dari rekan saya tadi. Model ini dapat memberikan angka berapa order pembelian sehingga kita mendapatkan biaya yang optimal. Model ini akan memberikan angka berapa pesanan sebaiknya yang dilakukan untuk sekali biaya yang paling efisien. Jadi contohnya itu yang tadi ada PT Cita Harmoni menggunakan bahan setahun itu 5.400 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pesanan itu adalah 10.000, sedangkan untuk satu unit dibutuhkan carrying cost sebesar 1.200. Berapa jumlah pesanan optimum untuk sekali pesanan? Jadi dalam satu tahun itu kita melakukan pembelian sebanyak 300 unit sekali pemesanan. Dengan kata lain, untuk memenuhi bahan sebanyak 5.400 unit, kita harus melakukan pemesanan 18 kali dari 5.400 dibagi 300. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Larasati dengan NIM 2018-310-694. Jadi, kalau semisal tadi sudah dibahas oleh rekan saya terkait dengan model dari prediksi keuangan, di sini saya juga akan membahas tentang model prediksi keuangan, tapi dalam bentuk lainnya. Jadi, di sini ada beberapa model lain dari prediksi keuangan yang biasanya dikenal di masyarakat. Yang pertama ada band rating, yang kedua ada bankruptcy model, yang ketiga ada net cash flow prediction model, dan yang terakhir ada takeover prediction model. Oke, untuk yang pertama terlebih dahulu, di sini ada band rating. Band rating sendiri ini tuh digunakan untuk menghitung perangkat obligasi yang dipasarkan di pasar modal. Nah, peringkat ini tuh biasanya dikategorikan berturut-turut, misalnya dalam bentuk A, terus B, terus C, terus D, terus AA, terus BB, terus CC, seperti itu dan seterusnya. Nah,
Model dan peringkat ini tuh telah dikenal di Indonesia tuh khususnya di pasar modal. Selanjutnya yang kedua terkait dengan bankruptcy model. Model ini tuh memberikan rumusan untuk menilai kapan perusahaan itu akan bangkrut. Dengan menggunakan rumusan yang akan diisi dengan rasio keuangan, maka akan diketahui angka tertentu yang akan menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan suatu perusahaan itu akan bangkrut. Selanjutnya di sini yang ketiga ada net cash flow prediction model. Model ini tuh didesain untuk mengetahui berapa besar arus kas masuk bersih perusahaan untuk tahun depan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada take over prediction model. Nah, model ini sendiri itu dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan perusahaan ini tuh akan diambil alih oleh perusahaan lainnya. Seperti itu. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.